Halo semua, perkenalkan nama saya Enrico Franciscus Rumorbo dengan NIM C2401231048. Jadi pada kesempatan kali ini aku akan berbagi tentang pengalaman aku ketika mengikuti praktikum biologi perikanan tentang lanjutan reproduksi dari video sebelumnya. Jadi untuk yang reproduksi yang sekarang itu lebih berfokus pada fekunditas dan diameter telur. Sekarang aku akan menjelaskan apa itu fekunditas. Fekunditas adalah jumlah telur masak yang sebelum dikeluarkan pada saat ikan akan memijah, ataupun itu disebut juga dengan fekunditas mutlak. Nah, selanjutnya ada fekunditas nisbi yang dimana itu jumlah telur dibagi persatuan berat ataupun panjang. Dan yang ketiga ada fekunditas total, yaitu fekunditas yang dihasilkan selama masa hidupnya mulai dari reproduksi pertama sampai reproduksi terakhir. Jadi menurut Nikolsky tahun 1963 itu dia menyatakan bahwa fekunditas itu berhubungan erat dengan lingkungannya, karena lingkungan itu yang dapat mengaruhi pertumbuhan panjang, berat, dan bobot dari ikannya. Sedangkan untuk berat dan panjang itu secara langsung berhubungan dengan fekunditas kayak yang bilang tadi. Nah, untuk praktikumnya tadi gimana di lab? Itu kita menggunakan gonad dari makarel, MK gonad. Jadi kita mengambil gonad yang sudah disediakan oleh Astrak. Habis itu kita membelah ikan menjadi 3, yaitu anterior, middle, dan juga posterior. Ya, posterior. Nah, bagian posterior itu bagian yang paling yang anterior itu bagian yang paling atas, middle bagian tengah, dan juga posterior itu bagian bawah yang itu membelah 2 gitu. Jadi ketika itu sudah diambil, kita langsung bagi 3 kelompok gitu untuk menghitung, untuk memburai dulu. Jadi telurnya gonad itu kita burai dulu menggunakan aquades. Habis kita burai, kita pokoknya dia menenggelamkan dia di dalam air. Setelah menenggelamkan di dalam air, kita menyediakan 3 preparat, yang dimana preparat itu nantinya dibuat per bagian. Preparat 1 itu anterior, preparat 2 middle, dan preparat 3 itu ada posterior. Nah, untuk masing-masing preparat itu diharapkan jangan kebanyakan air agar telurnya juga seimbang, banyak, dan juga kepadatannya untuk memudahkan kita melihatnya di mikroskop. Jadi untuk yang pertama kita masukkannya ke mikroskop, dan mikroskop untuk anterior itu kita sudah disediakan juga mikroskop yang dapat menghitung diameter secara langsung di mikroskop itu. Jadi ketika kita udah memasukkan preparat ke atas kaca objektif, itu kita langsung melihat telurnya mulai dari perbesaran yang 4x10, 10x10, dan juga perbesaran halusnya. Jadi kita melihat mana aja posisi-posisi telurnya dari setiap pokoknya di dalam preparat itu yang kita menggunakannya metode sensus, yang dimana kita tadi itu ada yang menggunakan dari horizontal, ada vertikal gitu sebagai. Itu tergantung bagaimana kita mengambilnya. Terus untuk pengambilannya itu kita lihat bagian mana yang udah menurut kita itu udah merupakan telur, dan itu merupakan berbentuk telur kayak biasa itu bulat atau gimana. Habis itu kita gunakan pengukuran yang ada di mata mikroskop untuk mengukurnya, mengukur diameter. Untuk anterior kita mencari kita mencari jumlah diameter telur itu sebanyak 75. Begitu juga dengan middle, itu kita burai. Kita isap pakai pipet. Habis itu kita tuang ke preparat dan kita tutup dengan cover glass, dan kita amati di bawah mikroskop yang sudah disediakan seperti tadi. Itu juga kita amati 75 diameter telur, jadi 75 telur. Begitu juga dengan posterior, nggak beda jauh. Jadi kita mengamati 75 telur posterior. Hal yang menghambat paling ketika kita tidak bisa memurainya dengan baik. Jadi pemuraian itu harus dilakukan memang betul-betul memisahkan telur dari mungkin selaput-selaputnya ya. Karena untuk percobaan pertama tadi dari yang middle itu selaputnya kurang dilepaskan, sehingga banyak, kalau di mikroskop banyak kayak terlihat seperti telur, jadi menyedihkan. Nah, itu yang kedua itu sudah saya
dan teman-teman lakukan pemburuan yang betul-betul emang telur, jadi dia lebih terlihat bagus lah untuk diteliti lagi diameternya dan terlihat jelas gitu. Sekian praktikum yang bisa saya bagikan kepada teman-teman, semoga bermanfaat untuk kita semua. Thank you.